mohon sama Pak Joko kalau ada berita tentang Bupati Pemalang harus yang baik-baik. Keluarga besar Asman 86 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Awat ya. Sambung menyambung. Potongnya tambah maju baik Jok. Potong apa sih Ki? Bisa. Pejabat nanti sih Ki. Pejabat nanti. Pensiun dah. Yang hadir dari karangannya tadi Mbak Dewi Wotija juga hadir. Karena di rumah ada acara sehingga mungkin kurang lebih awal. Ya, Terima kasih. Manis. Nanti dilanjutkan sesi foto bersama. Jangan beranjak dulu. Nanti dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Ada deh. Di rumah ada acara. Nanti balik ya. Melotot ya. Mohon dilanjutkan dengan Yang alhamdulillah pada hari ini 5 April 2025 bisa menyempatkan waktu untuk menghadiri halal bihalal Asmam atau alumni Asmam 86. Kami merasa berterima kasih kepada semua rekan-rekan yang hadir maupun yang tidak hadir, yang sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri. Sangat-sangat berterima kasih. Dan terima kasih saya ucapkan pula kepada donatur yang sudah bisa menyumbangkan akan tetapi belum bisa hadir. Saya ucapkan terima kasih juga. 86 dan juga rekan-rekan Asmam 86 yang kami hormati. Untuk selanjutnya segera kita bersama sambutan perwakilan dari Dewan Guru kita yang mana hadir dalam hari ini adalah Bapak Kusnonto dan Ibu Anissa mewakili Dewan Guru kita, dan sambutan akan disampaikan oleh beliau Bapak Kusnonto mewakili Dewan Guru kita. Pada Bapak Kusnonto, waktu disilakan. Sambutan ini Pak Maris Allah karena satu daerah tidak lama berdiri, saya mohon izin untuk duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la ilaha wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sampun paringi pinten-pinten kenikmatan utamanya nikmat sehat dan sempat hingga alumnus SMA Muhammadiyah 86 dapat berhimpun di kafe lokomotif dengan bahagia. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Kabupaten saya sebut Mas Nurulif, beserta Ibu, serta Ibu Bupati Pemalang yang saya hormati juga. Mohon izin saya ketika campur dari MC-nya untuk mewakili dari Bapak Ibu Guru SMA Muhammadiyah 1. Yang pertama, masih dalam suasana lebaran, saya mewakili dari
Bapak Ibu yang tidak bisa hadir, manakala ada kesalahan, kekeliruan, mohon dimaafkan. Begitu sebaliknya, Mas dan Mbak alumnus SMA Muhammadiyah 1 Pemalang 86, jika ada kesalahan, kekeliruan, Bapak Ibu juga mohon maafkan. Mbak dan Mas saya sebut ini karena walaupun sudah ada yang punya cucu juga, tapi karena menganggap saya ibunya, ya saya panggil Mas dan Mbak alumnus SMA Muhammadiyah 186 yang berbahagia. Ada satu hal yang mungkin menjadi keprihatinan saya, ya, berangkat dari seorang guru sambil mengingat-ingat nostalgia dulu. Waktu zaman 86 atau 85 dulu jadi siswa, kalau dibandingkan dengan sekolah lain di luar SMA Muhammadiyah, itu ada perbedaan yang nampak tidak ada di sekolah lain. Apa itu? Yakni di SMA Muhammadiyah itu diikat oleh janji belajar Muhammadiyah. Masih ada yang apa? Bagaimana janji SMA PGRI, janji SMA Santa Baca, janji SMA Santa bukan. Yang spesifik adalah di Muhammadiyah. Artinya apa? Begitu para sesepuh kita Muhammadiyah memperlihatkan akan keberadaan kita untuk kelanjutannya ke depan itu agar menjadi seperti apa. Kalau saya boleh mengulang sedikit janjinya, insya Allah saya masih akan. Ketika dulu zamannya Mas Mbak itu diucapkan ketika pacaran. Pembacaan janji belajar Muhammadiyah, tugasnya lalu menyampaikan janji belajar Muhammadiyah, 2 kalimat saja, lalu doa, ya, doa belajar, Alhamdulillah roba. Setelah itu baru janji belajar Muhammadiyah 1. Tinggi perintah agama Islam yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, bersih lahir batin dan teguh hati. Yang keempat, rajin belajar, giat bekerja serta beramal. Yang kelima, beramal bagi masyarakat dan negara. Yang terakhir, sanggup melanjutkan amal ibadah Muhammadiyah. Alhamdulillah. Ya, ada yang menjadi satu keprihatinan. Nah, punten ini Mas Nurholis, mumpung panjenengan wonten mriki, saya juga ingin mengusul. Kayaknya untuk sekarang ini saya akan satu hal menyoroti, yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan ibu. Kalau 6 kabeh ini 2 SKS. Rampungnya 1 semester. Dari janji yang kedua itu, coba Mbak, Mas yang sudah punya anak, punya cucu, bagaimana sikap putra-putri kami terhadap anjingnya? Bandingkan dengan tempo dulu, sangat berbeda sekali. Banyak sekali
anak cucu kita yang bijak omong-omongan itu dolanan HP dewi. Termasuk mungkin yang reunian ini. Ampun, Pak Yusri kata orang yang pintar berbicara, narasumber yang paling megah ngomong ini, yo nang reunian kayak gitu. Karena apa? Ketika kita ngomong, teman-teman itu belum selesai tangan-tangan. Orang itu MC-nya tadi, yo coba perang. Sama seperti kondisi di WA kita. Oh coba perang, perang ya. Semuanya ben bersatu. Ya. Asmat lah. Saya dukung Mas Agus tadi, garing-garing tempuyung, ada induknya. Kalau nanti mau speak ada bisa saja. Kembali pada tadi permasalahan yang saya akan sampaikan. Kayaknya pengalaman saya, salah satu itu adalah tentang sopan santun. Sopan santun itu ada pada apa? Pada basa Jawa krama ngapunten sapa mantan siswa saya yang karo putune karo putrane nganggo basa Jawa. Mas Joko karena putrane dalang. Aku ngerti ya. Lihatnya lah belajar dari situ saya kepada anak cucu saya diajari orang kita pertama ditimbali si bulan dalam nah dalam ya enggak ngerti kalian ini bali tidak lalu angel bahasa ini soalnya ambil bahasa Indonesia hampir ya semuanya harus diperjuangkan. Syukur bagian nanti Mas Nurhalis memberikan satu gerakan di Pemalang ini ada satu hari ini Bahayati mau dari guru itu ya. Setiap hari apa itu kan bahasa Jawa gitu. Ya, gerakan. Bupati juga. Andai kata itu nanti dijadikan satu gerakan, ya, insya Allah ya, generasi kita khususnya generasi yang terikat oleh janji belajar itu akan muncul siswa-siswi putra-putri yang soleh solihah. Itu harapan. Gue pantas ya, Pak Bos ketemu ya. Dia ada masukan. Ya. Dan ini andai kata besok ada reuni lagi. Saya Bu Anies kok masih buru panjang izin di Bali. Angkutan apa boleh semangat reunian guru. Ya, belum dari kantor kali ketua ini bareng. Kan ada Pak A, Pak B. Aku sekali bulan itu lagi di Bali bukan ingin ketemu jangan mau terus silaturahmi. Terus satu lagi orang suka teman-teman misalnya kok terus nimbali banget Buanis jangan. Semoga salah-salah saya di masa lalu, di masa pada waktu kita SMA sampai sekarang mohon dimaafkan. Teman-teman semuanya, kalau saya ingat di SMA di Muhammadiyah dan setelah saya lulus kemudian saya bekerja pun anak saya sekolah di Muhammadiyah, tapi di Muhammadiyah Jogja. Di Muhammadiyah Jogja di UI. Kalau dulu kita terkenalnya UI Pemalang,
Dulu keren banget itu. Siswanya hampir sama dengan SMA Negeri Pemalang, banyak sekali. Angkatan kita Saya dapat kabar ternyata sekarang siswanya satu kelas itu ya. Nah ini yang memprihatinkan juga. Nah, saya nggak tahu persoalannya apa, tapi saya kira sekarang ini orang sudah masuk ke SMK. Teman-teman semuanya, jadi kalau tadi disampaikan pernah janji untuk kameranya pelajar Muhammadiyah, kalau saya sekarang janjinya untuk masyarakat Pemalang dengan Gunung ini, jadi lebih luas lagi bagus. Tapi memang benar sekali bahwa ada degradasi budaya yang betul sekali. Jadi beliau Pak Bupati membuat program wifi gratis ini kadang ya deg-degan juga. Nanti anak-anak desa ini anak-anak pada luar biasa. Tapi insya Allah wifi gratis itu yang kemarin sedikit viral kan ya, anggaran diboros-boroskan 1,9 miliar hanya untuk belanja internet kan. Kemudian apakah jalan ke TV kita seperti itulah. Nah ini fenomena yang ada sekarang seperti itu. Tapi bahwa ini program untuk masyarakat yang kita jelaskan juga bahwa itu wifi gratis untuk masyarakat. Nah sehingga memang betul tadi Pak Kusnoto ini bahwa apapun kita harus mempersiapkan kalau ada program wifi gratis ya kita harus juga mempersiapkan edukasinya bahwa wifi gratis itu harus bisa memberikan manfaat terutama untuk UMKM. Sebenarnya tujuannya itu untuk UMKM, kemudian agar pelajar bisa belajar melalui internet. Jadi yang kita maksud itu, semoga nanti kita akan sosialisasikan, kita akan edukasikan kepada masyarakat sampai di desa. Mungkin teman-teman juga di sini yang sudah punya buku, yang saat sekarang saya belum punya ini. Jadi kadang saya sama istri itu merasa muda terus dan belum dikaruniai. Nah, jadi budaya tadi kita mau tidak mau memang harus menyesuaikan. Tapi sekali lagi tadi yang disampaikan bahwa insya Allah jangan beliau Pak Bupati malah akan membuat bahwa sekolah-sekolah ini minimal membaca ayat Al-Quran di awal-awal pendidikan, kemudian menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Ini nanti yang akan kita capai. Jadi setiap saya kemarin di stasiun Gambir jam berapa saya ngerti terus diumumkan para hadirin untuk berdiri. Ternyata menyanyikan lagu Indonesia. Sekarang saya nggak tahu di sekolah-sekolah kalau dulu pada zaman saya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau sekarang saya nggak tahu apakah masih atau tidak. Sekarang masih Indonesia Raya. Nah, kalau di negara yang lain seperti Jepang menghormati itu. Nah kembali lagi sedikit ke nostalgia, guru yang saya paling ingat itu Pak Ali Baso, Pak. Apapun gitu. Oke. Kenapa saya ingat? Karena saya suka telat dan suka bolos kondangan. Akhirnya disetrap itu. Ya, saya ingat sering kita di warung belakang itu beliau jalan kita lari langsung ke itu tebu itu betul kan nggak mungkin kejar itu ya kira-kira itu jadi alhamdulillah tidak kenangan
tempat bakso Sungai Nitram itu kalau terlambat di depan. Jadi alhamdulillah ternyata saya hanya terjadi di situ saja. Pada saat saya kerja sudah saya tidak bolos lagi. Tidak bolos lagi. Tapi kalau ingin bolos sudahlah saya keluar PNS saja. Ya, saya keluar PNS. Nah, saya juga nggak tahu tiba-tiba kok masuk ke politik itu juga nggak tahu juga. Tiba-tiba masuk. Ya, karena saya punya teman Pak Joko. Pak Joko Lokeang itu paling terkenal sekarang di Kabupaten Rembang, paling terkenal. Paling terkenal tapi sama saya baik, ya karena dia dagangannya berita, dagangannya berita. Ya. Tapi saya sudah bermohon sama Pak Joko kalau ada berita tentang Bupati Pemalang harus yang baik-baik. Yang jelek-jelek janganlah, kasihan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin karena saya kebetulan diberi amanah pribadi, saya menyampaikan beberapa hal pada teman-teman semuanya. Yang pertama, bahwa saya mendapatkan amanah ini bukan untuk mencari kekuasaan absolut, tidak. Tapi saya ingin dapat bisa bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Jadi karena saya sudah berkenan, jadi sekali lagi saya dan istri usianya sudah, kalau saya sudah 57 tahun apalagi yang saya hanya ingin berkontribusi kepada masyarakat. Berita yang terakhir mungkin Bapak Ibu dengar tentang penyebabnya Pohon beringin. pohon beringin. Ya, pohon beringin di Alun-alun. Tetapi memang Pemalang ini agak sedikit unik. Jadi yang viral di Pemalang itu pas Lebaran, saya bicara pas Lebaran itu ada dua, jembatan Comal ambruk sama ini satu-satunya di Indonesia pada pas sholat Id ada musibah dan meninggal itu hanya ada di Pemalang. Tapi alhamdulillah hari ini nanti jam 1 Kementerian Sosial mau datang ke Pemalang, mau bantu, pertama mau bantu korban, kedua pasti akan membantu yang baik. Kata Iqbal. Alhamdulillah terus saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kita sudah melakukan hal yang terbaik bagi pemerintah untuk masyarakat. Kita sudah beri santunan mereka. Kalau ada berita-berita yang miring-miring, udahlah nggak usah didengerin. Karena ini teman-teman saya bicara. Dan artinya santunan sudah kita berikan, kemudian pengobatan gratis buat mereka sampai sembuh. Ada 22 korban yang meninggal 4 orang. Nah, alhamdulillah setelah kita takziah, kita datangi semua korban yang menganggapnya bahwa ini adalah memang benar-benar musibah, bukan kesalahan pemerintah, bukan kesalahan bupati, bukan kesalahan dinas, lain-lain, tapi ini adalah musibah. Dan kita langsung melakukan tindakan yang berdampak korban tadi. Sudah kita tebangin semua pohon-pohon yang rapuh, yang usianya sudah lama, kemudian tidak terjadi lagi. Dan inilah yang sudah kita lakukan. Jadi ini hal yang, karena ini berita trending topik ini. Kalau hal yang lainnya, saya kira teman-teman pada waktu saya mencalonkan yang ada di sini, kayaknya 100% tidak saya. 100%. Ya. Walaupun ketemunya baru di sini ya, tapi kemarin sama. Tapi bedanya itu
bedanya itu kalau di gambar itu mungkin teman-teman sudah lupa Pak Mutu yang mana ini yang kira-kira gitu karena ada fotonya ini. Tapi setelah kita ketemu ya inilah istri saya namanya Sri Lestari, sering dikenal Bu Iin ya. Jadi istri saya bekerjanya di Semarang di TVRI Jawa Tengah. Jadi saya ditemani istri saya kalau libur, nah ini libur panjang, jadi istri saya di sini. Sama-sama berjuang cari sesuatu kasih. Saya di Pemalang, istri saya di Semarang. Istri saya PNS kebetulan. Kemarin juga ya, kalau cerita kemarin ya ada. Jadi kenangan kita pada waktu SMA dengan berbagai macam-macam. Semoga halal bihalal pada hari ini dengan saya diberi amanah ini, saya mohon dukungannya pada teman-teman semua diberikan dukungan moral untuk Pak Bupati dan saya dalam memimpin Pemalang, kemudian program-programnya juga teman-teman untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kalau yang di sini Pak Agus ini sejak katanya memang saya itu lupa ya. Lupa itu. Pak Joko gitu ya. Kalau yang lainnya Ini Hasan ya, Hasan. Terus. Hasan setia ini. Saya nggak ngerti kalau SMA dia tidak ada bahasa bisa kumpul kayak gini atau tidak. Karena Pak Hasan itu orang yang tahu siapa yang meninggal dunia paling informasikan pertama pasti bahasa. Orang yang sakit siapa pasti bahasa. Saya bayangkan kalau nggak ada bahasa gimana ini. Saya dulu kerja di Grobogan. Pada waktu saya pindah ke sini pertama, Hasan yang nemuin saya. Hasan yang nemuin saya temennya loh, saya mau. Sekarang dalam perjalanan juga sering komunikasi. Inilah saya yang harus benar-benar kita apresiasi. Jadi